Halo kawan Kaliber, pernahkah Anda menggunakan kereta cepat bus Jakarta-Bandung? Topik ini akan kita bahas untuk hari ini. Dan apa kabar Anda semua di hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 ini? Semoga kesehatan dan keberuntungan selalu menyertai Anda. Saya sapa dulu kawan saya Mas Indra Karismiaji. Mas Indra, Halo, Mas Edi Wahyudi dan kawan Kaliber semua di manapun Anda berada. Kita jumpa lagi di hari Selasa ini. Kami tetap setia menemani Anda mengupas dan menganalisa berita-berita dari media mainstream. Dan kali ini kita mau membahas BUMN ya Mas. Kondisi BUMN kita yang kemarin beberapa hari yang lalu salah satu direktur utamanya curhat ke DPR. Nah, monggo Mas, bisa ya, dibacakan. ini pemicunya nih kereta bus yang rugi. Dari berita satu saya ambil dengan judul Dirut Wika, kereta cepat bus turut bikin merugi. Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau KCJB atau WUS disebut-sebut turut menjadi salah satu penyebab membengkaknya kerugian PT Wijaya Karya Persero TBK atau Wika pada tahun pembukaan 2023. Sepanjang tahun lalu perusahaan konstruksi plat merah ini menderita kerugian mencapai 7,12 triliun rupiah. Kerugian perseroan ini meningkat sangat pesat daripada tahun 2022 sebesar 59,59 miliar rupiah. Kerugian Wika ini jauh lebih besar dibandingkan dengan kerugian yang juga dialami BUMN karya lainnya seperti PT Waskita Karya, TBK yang pada 2023 merugi 3,77 triliun rupiah. Pernyataan itu disampaikan Direktur Utama Wika Agung Budi Waskito saat rapat dengar pendapat dengan Komisi 4 DPR RI, dikutip pada hari Jumat. Dirinya menyebut dua faktor penyebab utama pembengkakan kerugian. Dua faktor itu yakni beban bunga dan beban lain-lain. Kok bisa Ya, ya? Bangunan kok bisa merugikan BUMN? nah inilah yang sebetulnya kalau menurut saya ada salah satu hal yang harus dibenahi secara fundamental. BUMN atau state owned corporation, korporasi itu kan pada dasarnya dibangun itu untuk mendapatkan keuntungan. Jadi kalau zaman saya kuliah dulu, kebetulan saya kuliahnya bisnis, itu yang paling awal kelasnya itu disebut dengan Business 101 kan gitu. Jadi kelas dasar pengenalan ilmu bisnis itu selalu dikatakan bahwa tujuan dari sebuah perusahaan korporasi adalah memaksimalkan kekayaan atau keuntungan pemegang saham. Nah, kalau kita bicara BUMN, namanya Badan Usaha Milik Negara, berarti kan pemegang sahamnya adalah negara, pemerintah. Jadi tujuan dibangunnya itu harusnya untuk memaksimalkan kekayaan negara, jadi mendapatkan profit setinggi-tingginya. Nah, sekarang ini di eranya Pak Jokowi ini justru terjadi perubahan yang sangat mendasar. Banyak BUMN yang justru merugi. Jadi bukannya untuk memaksimalkan kekayaan pemegang saham, tapi justru mengurangi kan karena merugi terus. Bahkan seperti eh, Wijaya Karya ini dari 50 sekian miliar kan kerugiannya di tahun 2022 ya. Di tahun 2023 naik menjadi Ya, 7 triliun kan gitu. Kan kerugiannya sangat besar. Dan bahkan di rootnya itu curhat, ini baru curhat ke DPR yang mengakui beban terberatnya itu adalah ngurusin kereta cepat, WUSH ini.
yang juga kalau secara kajian akademis memang tidak menguntungkan buat Indonesia. Pertama, ini saya bukan nyinyir ya, bukan bukan berarti kita tidak bangga negara ASEAN pertama yang punya kereta cepat, ya kan? Tetapi ini kan bukan masalah cuman sekedar mau flexing kan gitu. Ini kan jadi kelihatan kayak ingin nunjukin ini loh kita punya. Nah, kan pertanyaannya adalah apakah memang itu dibutuhkan? Karena semua orang juga mengatakan eh, untuk ke Bandung dari Jakarta ke Bandung maupun Bandung Jakarta selama ini sudah banyak alternatif transportasi yang ada. Kereta sendiri walaupun bukan kereta cepat sudah ada Argo Parahyangan, jalan tol juga sudah dibuat yang dari titik ke titik ya nih dari Jakarta langsung ke Bandung itu ada dan banyak sekali pilihan transportasi kan. Travel banyak, mau naik mobil bisa, naik motor pun bisa, tapi kalau jalan tol ya pastinya ya. Artinya ini bukan sesuatu yang belum ada kemudian dibuat. Kemudian jaraknya juga terlalu terlalu singkat kan. Kalau Anda sudah pernah naik Wush ini, perjalanannya kan sangat singkat sekali karena memang keretanya cepat ya. Hanya sekitar 30 atau 45 40 menit lah. Itu sudah sampai ke walaupun bukan di Bandung ya karena ini stasiunnya dibuat di luar Bandung. Itu eh, waktunya terlalu singkat karena jaraknya terlalu dekat dan juga yang agak aneh dalam pembuatan kereta cepat ini tidak dibuat stasiunnya itu di tengah kota, tidak masuk ke stasiun Bandung misalnya, tetapi justru malah di luar kan di Tegaluar dan di Padalarang. Ini yang juga aneh dalam membuat eh, bagaimana rute atau stasiun dari kereta cepat ini. Ini sudah banyak dibahas lah kan. Kalau rutenya itu Jakarta Surabaya, nah itu malah masuk akal, Mas. Itu yang memang memang rame kan orang bolak-balik Jakarta Surabaya, tapi jaraknya itu lumayan jauh. Itu itu kan sekitar berapa? 700 kilometeran ya. Itu kan Kalau naik Argo Bromo itu 9 jam. ya apa? Itu bisa dipercepatkan mungkin bisa menjadi hanya 2 atau 3 jam kan itu kan lumayan. Nah, ini yang menjadi dasar apa? Dari sisi jarak, dari sisi manfaat itu saya nggak mengatakan kereta cepat tadi nggak bermanfaat ya, bukan itu. Tapi kita melihat apakah titiknya yang Jakarta Bandung ini pas. Itu kan yang banyak sekali eh, para pengamat, para akademisi mengatakan nggak pas. Nah, yang lebih membani lagi ternyata kan kereta cepat ini yang awalnya itu juga tidak menggunakan APBN, ternyata harus ditambal dengan APBN. Belum lagi kita bicara apa yang harus ditanggung oleh BUMN. Jadi kan hutangnya ini besar, bebannya ini besar, biayanya kan besar. Semua orang juga mengatakan ini adalah proyek yang tidak menguntungkan. Balik modalnya tuh lama banget gitu loh dengan biaya yang sangat mahal kan membengkak Mas. Jauh lebih besar daripada yang tadinya ditawarkan oleh Jepang. Jadi kan Jepang juga menawarkan proyek kereta cepat ini karena mereka punya punya Shinkansen kan gitu. Udah lama mereka punya kereta cepat ini. Saya sendiri udah berapa kali naik Shinkansen memang nyaman sekali ya dan cepat lah kemana-mana itu kalau di Jepang tuh banyak menggunakan kereta. Eh, itu ternyata yang dipilih adalah dari Tiongkok yang ujung-ujungnya biayanya jadi jauh lebih mahal. Nah, ini kan terbukti dengan apa yang dicurhatkan oleh Dirut Wijaya Karya ini. Nah, kalau kita melihat berita-berita, ternyata nggak hanya Wijaya Karya, banyak sekali BUMN-BUMN lain yang juga merugi, hutangnya itu berlipat-lipat,
dan bahkan bisa bangkrut gitu Mas kondisinya. Nah, ini kan ada salah kelola menurut saya yang harus segera dibenahi. Tentunya kita sangat berharap pada Pak Prabowo dan timnya untuk bisa memperbaiki, membenahi BUMN kita yang saat ini kondisinya merugi, saat ini kondisinya bahkan bisa mendekati bangkrut. Nah, itu semua akan membutuhkan orang-orang yang tepat. Kembali kita bicara manusianya, timnya itu yang tepat, orangnya yang kompeten. Jadi kita mengingatkan lagi ke Pak Prabowo, dalam menempatkan orang, itu jangan sekedar bagi-bagi jabatan, karena misalnya berjasa kemarin untuk mendukung beliau di Pilpres misalnya. Itu yang namanya relawan kan harusnya memang rela untuk mendukung ya. Jadi bukan, kita sudah lihatlah banyak banyak contohnya bagaimana orang yang tidak kompeten diminta atau ditunjuk untuk memimpin sebuah lembaga, sebuah kementerian, atau bahkan juga perusahaan ini kan menjadi tidak berjalan sesuai dengan tujuannya. Tadi sekali lagi saya garis bawahi, setiap perusahaan, ya kan, PT, bisnis itu tujuan utamanya adalah memaksimalkan kekayaan pemegang saham, maximizing shareholders wealth. Jadi harusnya memang mendatangkan keuntungan, bukan mendatangkan kerugian. Buat apa dibangun perusahaan kalau rugi? Semuanya harus untung. Jadi BUMN ini harusnya dikelola dengan baik agar mendatangkan keuntungan sehingga negara Indonesia yang kaya dengan sumber daya alam ini tidak hanya mendapatkan keuntungan, tidak hanya mendapatkan pendapatan dari pajak. Yang kalau kita bahas kemarin, semakin pajaknya tinggi ya semakin mencekik rakyat kan. Tapi kita punya alternatif, kalau kayak zaman Pak Harto dulu kan memang kita mendapatkan banyak pemasukan dari minyak, dari hasil hutan, dan lain sebagainya lah. Itu yang harus dikelola dengan baik. Jangan sampai kekayaan alam Indonesia ini justru malah menguntungkan untuk pihak-pihak tertentu, orang-orang tertentu, kelompok tertentu, keluarga tertentu. Nah, inilah kita kembali mengingatkan Pak Prabowo dan timnya untuk membenahi BUMN kita agar jangan seperti sekarang yang kondisinya sangat terpuruk, tidak mendatangkan keuntungan buat negara, malah merugikan. Jadi kan negara harus nambal, Mas. Sebagai pemilik kan harus setor modal lagi kan, ada nambah modal lagi. Kalau nggak, betul-betul nggak bisa gajian, nggak bisa. Bahkan kemarin kan juga ada, saya lupa itu BUMN mana yang bahkan harus menggunakan pinjol, Mas, buat bayarin karyawannya kan. Kan ini kan ngeri kan gitu loh. Berarti memang dalam mengelola lembaga-lembaga negara milik negara ini ada hal yang secara fundamental keliru. Kita tidak nyinyir, tidak nyalah-nyalahin siapa, tapi harapan kita dibenahi lah di era Pak Prabowo ini, betul dibenahi agar betul-betul bermanfaat buat rakyat banyak. Gitu, Mas. Ya, kita ingat juga banyaknya pembangunan jalan tol di era Pak Jokowi ini. Seharusnya pabrik baja kebanggaan negara ini waktu itu Krakatau Steel itu mendapat keuntungan yang besar. Tetapi justru mereka kelimpungan, kolaps gitu ya. Eh, ini justru yang dapat untung itu pabrik baja dari luar negeri yang bajanya diimpor untuk pembangunan jalan tol kita. Ini gimana perhitungan-perhitungan pemerintah waktu itu ya? Ingat nggak Mas Krakatau Steel gitu? Kita kan pernah bangga punya itu. Ya, betul. Inilah yang saya katakan ada hal yang keliru dalam mengelola kementerian, lembaga-lembaga kita, dan kemungkinan itu disebabkan karena tidak menempatkan orang yang tepat. Jadi ya kalau bukan ahlinya ya pasti kan kehancuran kan. Itu yang apa? Kita tahu dalil itu lah. Kemudian juga dalam
dalam melaksanakan kegiatan, apalagi yang berhubungan dengan negara, itu nggak bisa menggunakan selera, nggak bisa pokoknya mau ini kan gitu. Ya termasuk masalah kereta cepat ini, bukannya kita tidak bangga punya apa kereta cepat pertama di Asia Tenggara yang punya kereta cepat, tapi kayak Inggris saja nggak punya kereta cepat, Singapura nggak punya kereta cepat yang jauh lebih kaya dari kita, Amerika aja nggak punya kereta cepat. Kenapa? Ya karena mereka dalam berhitung itu tidak antara pasak dan tiang itu mereka berhitungnya kalau punya kereta cepat besar pasak daripada tiang. Terus buat apa manfaatnya bagi rakyat kalau kita maksudnya nggak cuma sekedar untuk flexing gitu loh. Untuk pamer gitu di kayak di Instagram, wah kita punya kereta cepat, kayak orang pamer gitu, "Oh, kita punya mobil, kita kemana ke," kan nggak ada manfaatnya flexing-flexing gitu. Tapi kan harus yang bermanfaat buat rakyat betul-betul. Yang saya dengar ini seperti WUS sendiri juga juga banyak kosong, Mas. Beberapa waktu itu eh, orang-orang sih senang ya naik WUS itu karena cepat, karena ya baru ini. Tetapi juga ternyata dengan harga tiket yang juga cukup mahal itu tidak penuh gitu. Jadi kan kembali dari sisi manfaat itu tidak betul-betul yang dibutuhkan oleh rakyat saat ini. Ya. Nah, itu yang terjadi lah. Jadi dalam mengambil kebijakan, dalam mengambil keputusan, itu gunakanlah kajian akademis. Jadi betul-betul yang terbaik lah. Semuanya itu bukan sekedar selera, keinginan, tapi betul-betul memang kebutuhan, punya punya market research dan lain sebagainya. Apalagi kita bicara ini milik negara, bukan milik pribadi ya. BUMN ini milik rakyat semua, miliknya saya, miliknya Mas Edi, miliknya kawan kaliber semua. Jadi kita wajar kalau kita berharap ada perbaikan agar BUMN-BUMN kita itu menjadi BUMN yang profitable, bukan malah yang hutangnya tinggi, bebannya tinggi, bangkrut kan gitu loh. Apa keuntungannya malah merugi kan gitu, bukannya untung malah rugi. Nah, ini juga kalau kita bicara jalan tol, Mas. Saya pernah ngobrol dengan Pak Said Didu kan gitu karena beliau Ya. juga pernah menjadi sekretaris BUMN kan Kementerian BUMN, jadi beliau tahu ada kenaikan yang signifikan Mas dari biaya membangun jalan tol, dan itu kenaikannya lumayan besar. Saya lupa dari berapa miliar per kalau nggak salah di sebelumnya itu sekitar 5 miliar per kilometer gitu. Kemudian naik menjadi 60 miliar per kilometer. Saya harus dicek lagi ya. Saya lupa waktu itu saya pernah podcast dengan Pak Said Didu karena beliau tahu mengatakan seperti itu, ada kenaikan yang signifikan. Nah, pertanyaannya, emang ada kenaikan harga barang, harga ini yang bisa berkian kali lipat seperti itu untuk membangun apa jalan tol kan? Atau jangan-jangan memang cost-nya ini besar karena ada dana-dana yang larinya bukan untuk pembangunan. Kan sudah juga terbukti kan, saya lupa di BUMN ini juga yang terbukti kalau ada apa proyek-proyek fiktif kan gitu. Jadi ada korupsinya di situ. Nah, ini kan justru malah ini yang sangat merugikan rakyat. Sudah dananya dari hutang, hutangnya apa dikorupsi, terus kita semua yang menanggung itu, dan keuntungannya uangnya hanya dinikmati orang-orang tertentu. Nah, mudah-mudahan ini tidak akan terjadi lagi. Jadi kita sama-sama mengawal lah supaya ke depan itu semuanya prudent, semuanya berujung pada kepentingan rakyat, bermanfaat untuk rakyat, Mas. Ya, itu tadi kawan kaliber. Jadi kita berharap kereta WUS ini tetap menjadi kereta cepat. Kereta WUS, bukan kereta lus. Dan hilang semua. Terima kasih Mas Indra. Terima kasih kawan kaliber. Tetap kami tunggu
pemikiran kritis Anda lewat kolom komentar berikut ini yang tertera di bawah kami ini. Terima kasih, sampai jumpa. Sampai jumpa.